Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945, kondisi di Indonesia mengalami ketidakpastian. Jepang yang saat itu masih berkuasa di Indonesia mulai kehilangan kendali. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk mempercepat proses kemerdekaan. Pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh BPUPKI. PPKI terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh Jepang. Namun dalam pelaksanaannya anggota PPKI bertindak mandiri tanpa campur tangan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat ini dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yakni Sukarni, Sairul Saleh, dan Wigana. Namun karena para golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah batan buatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, 6 anggota baru kita yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Malik, Kasuma Wumantri, dan Ahmad Subarjo. Saudara-saudara, kita telah menerima rancangan UUT yang disusun oleh BPUPKI. Apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau usulan perubahan terhadap naskah ini? Saudara Ketua, saya ingin mengusulkan beberapa perubahan. Saya berpendapat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar harus mencerminkan jiwa dan semangat berjuang kita. Selain itu, kita perlu memperjelas beberapa pasal terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Saya sepakat dengan saudara yang mengenai pembukaan. Namun saya juga ingin menyoroti struktur pemerintahan yang diusulkan dalam rancangan ini. Menurut saya, kita perlu memperhatikan keseimbangan kekuasaan antar eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Saya sependapat dengan saudara Supomo. Kita perlu mempertimbangkan sistem pemerintah yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, saya juga ingin mengusulkan perubahan pada pasal tentang ekonomi agar lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan dan prinsip gotong royong. Saya juga ingin menambahkan, saudara Ketua, dalam hal agama, kita perlu memastikan bahwa Undang-Undang Dasar kita menghormati kebebasan beragama dan tidak diskriminasi agama manapun, tetapi tetap mengakui ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar negara. Terima kasih atas pandangan-pandangan yang disampaikan.
Usulan-usulan ini akan sangat penting dan akan kita bahas lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama. Mari kita teruskan pembahasan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak. Setuju, Saudara Ketua. Baiklah, kita lanjutkan diskusi untuk menyempurnakan UUT yang akan menjadi dasar bagi negara kita yang merdeka. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks dalam rancangan ini. Pada bagian tertentu, terdapat kalimat yang berbunyi, dalam suatu hukum dasar, apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau usulan perubahan? Saudara Ketua, saya ingin mengusulkan agar kalimat dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Menurut saya, istilah undang-undang dasar lebih jelas dan tegas dalam konteks ini, karena kita berbicara tentang konstitusi negara. Saya sependapat dengan Saudara Yamin. Hukum dasar bisa bermakna luas dan mungkin menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Undang-undang dasar lebih spesifik dan langsung menunjuk pada konstitusi yang menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di negara kita. Saya juga setuju. Perubahan ini penting agar tidak ada kebingungan di masa mendatang. Undang-undang dasar adalah landasan utama negara, dan istilah ini sudah umum dipahami sebagai dokumen konstitusi tertinggi. Saya sepakat dengan usulan ini. Penggunaan istilah undang-undang dasar lebih sesuai untuk menunjukkan bahwa ini adalah hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jadi kita sepakati untuk mengganti kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Apakah ada keberatan dari anggota yang lain? Tidak ada, Saudara Ketua. Kalau begitu, keputusan ini kita sahkan. Mari kita lanjut ke pembahasan pada pasal-pasal lainnya. Saudara-saudara, kita akan membahas rancangan UUT yang telah disiapkan oleh BPUPKI. Apakah ada yang ingin mengusulkan perubahan atau tambahan? Saudara, saya ingin mengajukan usulan perubahan kata mukadimah yang ada di dalam rancangan ini. Menurut saya, kata tersebut lebih baik diganti dengan pembukaan agar lebih mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju dengan usulan Saudara Hatta. Kata pembukaan lebih sederhana dan langsung menunjukkan maksud dari bagian tersebut sebagai pengantar undang-undang dasar. Apakah ada keberatan dari anggota yang lain terhadap usulan ini? Tidak ada, Saudara. Baik, dengan demikian kita sepakati bahwa kata mukadimah dalam rancangan UUT akan diubah menjadi pembukaan. Mari kita lanjut ke pembahasan ke poin berikutnya. Ki Bagus Handi Kusumo, Wajid Hashim, Kasman Singotimejo, dan Teuku Muhammad Hasan, tolong kalian akan membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Saudara Hatta, saya memahami maksud dari usulan tersebut. Sebagai seorang muslim, saya menginginkan agar syariat Islam diakui. Namun saya juga menyadari bahwa negara ini terdiri dari berbagai agama. Jika rumusan ini dipertahankan, bisa jadi akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat yang non-muslim. Oleh karena itu, demi persatuan bangsa, saya dapat menerima perubahan ini, asal tetap menekankan pada nilai ketuhanan yang menjadi dasar moral bangsa. Saya sepakat dengan Saudara Ki Bagus. Pengubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah jalan tengah yang paling bijaksana. Ini akan menjaga keharmonisan antar umat beragama dan mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Saya juga mendukung perubahan ini. Ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep yang diterima oleh semua agama, dan hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk persatuan bangsa kita. Saya setuju dengan kalimat itu. Bagaimana kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, kita perlu membahas satu perubahan penting dalam rumusan Pancasila. Dalam alinea Piagam Jakarta salah satu sila berbunyi, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mengusulkan agar kita mengganti frasa ini menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita diskusikan mengenai perubahan ini. Saudara Ketua, saya mendukung usulan perubahan ini.
Pergantian dari menurut menjadi kemanusiaan membuat kalimat lebih tegas dan jelas. Frasa ini akan lebih mencerminkan prinsip dasar dari Pancasila yang harus kita pegang teguh sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya setuju dengan Saudara Hatta. Penggunaan kata kemanusiaan secara langsung memberikan penekanan pada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan. Tanpa adanya kata, menurut yang bisa menimbulkan interpretasi berbeda. Ini akan memperjelas dan memperkuat makna sila tersebut. Saya juga sependapat dengan perubahan ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih konkret dan lebih mudah dipahami sebagai sebuah prinsip yang universal dan tidak terikat pada perspektif manapun. Apakah ada pendapat lain atau keberatan dengan usulan ini? Tidak ada, Saudara Ketua. Dengan demikian, kita sepakati perubahan kalimat dari menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, pada hari yang bersejarah ini, 18 Agustus 1945, kita baru saja merdeka. Namun, pekerjaan kita belum selesai. Kita harus membentuk dasar negara dan memilih pemimpin yang memandu bangsa ini ke masa depan. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai undang-undang dasar kita. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju, Mr. Kasman, karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih Bung Karno. Sebagai langkah awal, saya mengusulkan agar kita mendengarkan pandangan Supomo mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan. Saudara-saudara, rancangan Undang-Undang Dasar ini disusun dengan prinsip musyawarah dan mufakat, mencerminkan kedaulatan rakyat. Pancasila yang telah kita rumuskan menjadi dasar negara dengan menekankan pada keadilan sosial dan persatuan. Saya setuju dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Mr. Supomo. Namun, saya ingin menekankan pentingnya bahasa persatuan. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi negara untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku. Saya mendukung pernyataan Saudara Yamin. Pendidikan nasional juga harus ditekankan dalam Undang-Undang Dasar. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk membangun masa depan bangsa. Betul sekali, pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Selain itu, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan negara kita. Tanpa rakyat yang sehat, negara tidak akan bisa maju. Saya juga ingin menambahkan, sebagai negara yang baru merdeka, kita harus menjaga kebebasan pers. Pers yang bebas adalah pilar demokrasi yang akan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Saudara-saudara, usulan-usulan ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan memilih presiden dan wakil presiden. Saya mendengar ada usulan yang ingin disampaikan. Benar Bung Karno. Saya mengusulkan Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dengan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Keduanya telah terbukti memiliki dedikasi dan visi untuk memimpin bangsa ini. Saya mendukung usulan ini. Bung Karno dan Bung Hatta adalah pasangan yang tepat untuk memimpin bangsa kita menuju masa depan yang lebih cerah. Saudara-saudara, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Bung Hatta. Dengan ini, saya menerima tugas sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Mari kita bekerja keras untuk memajukan negara ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Saya juga berterima kasih atas dukungan saudara-saudara. Marilah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang telah kita sepakati. Dengan demikian, sidang pertama PPKI ini ditutup. Kita akan segera memulai tugas kita sebagai pemimpin negara ini. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, setelah pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, kita perlu membahas pembentukan lembaga yang akan mendukung pemerintahan baru. Saya mengusulkan pembentukan Komite Indonesia Pusat yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Saudara Ketua,
Saya setuju dengan usulan ini. KNIP akan berfungsi sebagai badan yang membantu dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini akan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di masa-masa awal kemerdekaan kita. Saya mendukung pembentukan KNIP. Komite ini akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa berbagai aspek pemerintahan berjalan dengan baik. Saya juga usulkan agar KNIP terdiri dari perwakilan dari berbagai daerah dan golongan untuk mencerminkan keberagaman Indonesia. Saya setuju. KNIP harus berfungsi dengan baik dalam mendukung pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Struktur dan tugas KNIP harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga lain yang ada. Saya juga setuju dengan pembentukan KNIP. Kita harus memastikan bahwa komite ini bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam periode transisi yang sangat penting ini. Baik, jika tidak ada keberatan lain, kita sepakati untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden. Komite ini akan diisi oleh perwakilan dari berbagai daerah dan golongan, serta memiliki tugas-tugas yang jelas dalam mendukung pemerintahan. Setuju. Dengan demikian, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat disetujui. Sebelum rapat ini ditutup, saya minta tolong pada 9 anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah Indonesia, negara Indonesia, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Saya meminta Otto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Sol Sangin. Saya harap anggota dan ketepatan waktunya. Terima kasih.